Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran sistem pengendali elektronik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian dapat mendapatkan ilmu yang bisa berguna di kehidupan setelah di sekolah atau setelah lulus nanti. Silahkan salah satu dipimpin berdoa. Ya, selamat pagi. Terima kasih Ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan didengar oleh Yang Kuasa dan mendapatkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Saya absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Saya absen dulu. Latifah, Ayu? Ada. Terus Linda? Ada. Muhammad Anam? Ini yang izin tadi ya. Muhammad Ilham? Muhammad Afesena? Muhammad Faris Akbar? Banyak yang izin ya. Dengan keterangan sakit, kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan nanti bisa berkumpul lagi bersama kita untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Itu baik, kita review dulu pelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah praktek PLC, sudah memprogram PLC, sudah merakit baik rangkaian kendali maupun rangkaian motor 3 fasa dan seterusnya. Kita review dulu sebelum saya mulai. Ada yang bisa menggambarkan diagram leader untuk yang sederhana aja enggak apa-apa, start stop gitu aja, atau penguncian. Siapa maju? Mbak Linda ya. Nah, kemarin-kemarin belum maju, mulai berani maju sekarang. Nah, terserah Mbak Linda. Nanti kalau ada yang kurang bisa dibetulkan sama teman-teman atau saya nanti. Ya, terima kasih. Nama Bu Neto gitu ya, biar enggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ada lagi yang lain? Sudah betul? Nah, kalau sudah, sekarang yang bagian rangkaian listriknya, instalasi pengawatan untuk motor 3 pasang dengan menggunakan magnetic contactor. Sudah siapa? Mau rebutan sama Mas Ainul Yakin gitu. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang biar direvisi. Joko, di Joko. Ada yang mau merevisi? Sudah benar apa belum? Atau ada yang perlu ditambahkan? Sudah? Betul? Nah, luar biasa, berarti pelajarannya tidak ada yang lupa ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masih di PLC juga. Nah, PLC Omron dengan software CX Programmer. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama, setelah tadi kalian melihat video dan nanti saya simulasikan, diharapkan kalian dapat menerapkan logika temporary relay. Nah, ini yang belum saya sampaikan, ini materi baru. Kalau kamu bisa 3 fasa ya 1 fasa bisa. Gitu. Kalau bisa 1 fasa belum tentu yang 3 fasa bisa. Nanti untuk menggambarkan ini kalian boleh menggunakan software yang sudah saya ajarkan di pertemuan selanjutnya, yaitu FluidChart, atau bisa juga menggunakan buku manual. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama, mengkode sisi kanan dengan instruksi ganda. Ini mengenai diagram leader PLC ya, kita meneruskannya. Jika terdapat lebih dari 1 instruksi di sisi kanan itu berarti bagian output. Dengan kondisi eksekusi yang sama, masing-masing dikode secara berurutan mengikuti instruksi eksekusi terakhir pada garis instruksi. Seperti pada contoh di bawah ini. Nah, ini maksudnya yang sebelah ini, outputnya bisa
Itu PLC kemarin sudah dijelaskan untuk input addressnya mulai 0.00 sampai yang terakhir ini 0.11. Kalau yang outputnya 100, nah ini 100.00 sampai 100.07. Bedanya itu kalau input dimulai dari 0 titik baru addressnya berapa nilainya. Kalau output 100 titik baru addressnya berapa. Itu. Nah, kalau di sini yang interupsi internal relay ini diawali dengan 200 titik. Addressnya nanti berapa? Gitu. Nah, terus ini untuk pengawatan untuk Daglander, motor Daglander. Motor Daglander itu dia kecepatannya bisa berubah-ubah, bisa cepat, bisa pelan. Itu nanti di pertemuan selanjutnya juga, mungkin pertemuan ketiga setelah ini mungkin akan dibahas. Mengingat saja meskipun sudah pernah. Jadi file new, terus ini kamu ambil yang logic module ini ya. Ini logic module ini untuk menggambar PLC. Nah, tinggal kamu, jadi itu dari PLC, Ceguan dan Vesto-nya, dari rangkaian dan programnya. Nah, tugas untuk kalian untuk LKPD, nah ini LKPD yang sudah kalian pegang. Jadi prosesnya masih sama. Tugas kalian ini ada 2 buah sensor, yaitu sensor kedatangan. Nah, ini anggap saja eskalator naik gitu ya. Sensor kedatangan berarti di bawah, sensor kepergian di atas. Jadi kalau sensor kedatangan mendeteksi ada orang, berarti namanya ini eskalatornya nyala. Nanti orangnya naik sampai atas. Setelah turun dari eskalator, orangnya ibaratnya terdeteksi oleh sensor kepergian, baru eskalatornya mati. Terus untuk outputnya ada lampu dan ada driver untuk penggerak motor eskalator. Jadi kisi-kisinya ini. Silahkan dibuat gambar rangkaiannya dan juga dibuat programnya. Nih, nah, kalian boleh mendiskusikan di kelompok ya. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan kalian cari, explore di kelompok, nyari di internet. Kalau kira-kira modul yang saya berikan kurang lengkap. Terus untuk merancang diagram leader, jadi kalau sudah mendapatkan bahan dari internet, silahkan kalian membuat diagram leadernya dan membuat gambar rangkaian. Nah, kalau sudah selesai nanti seperti biasa disajikan ya, disajikan ke kelompok yang lain atau presentasi ke depan. Boleh eskalator otomatis program PLC atau eskalator otomatis gambar rangkaiannya seperti apa. Nah, nanti silahkan didesain di softwarenya. Itu. Oh, baru menghidupkan komputer juga enggak apa-apa. Terus ini sebelah sini. Ini. Oh, ini sudah ini. Oh, gambar eskalator juga. Boleh, silakan. Itu kan animasinya, coba yang gambar rangkaian atau program PLC seperti apa desainnya. Kelompok sini ya, kelompok sini sudah desain rangkaiannya pakai fluid sim juga. Ada yang manual enggak? Boleh juga pakai manual. Nah, ini disesuaikan ya, tadi sesuai LKPD, input output seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Ketika ada orang masuk melewati sensor 1, maka eskalator akan hidup. Dan setelah sampai di sensor 2, maka eskalator akan mati.
Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kenapa? Karena kami menggunakan rangkaian yang simpel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Jadi itu ya Mbak, tadi kenapa nggak pakai timer, karena pengen buat yang simpel katanya. Nggak mau yang ribet, yang penting sudah berjalan sesuai dengan instruksi gitu. Oh ya, cewek lagi, kelompok cewek ya, silakan maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini gambar rangkaian eskalator otomatis. S1 sebagai sensor masuk, S2 sebagai sensor keluar. Ini motor penggerak, ini indikator. Dan itu motor 3 fase, dan itu indikator. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Supaya eskalatornya mati setelah orangnya sampai di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rangkaian untuk eskalator. Ini sensor 1, ini sensor 2. Ini K1 untuk motor listrik. Ini lampu indikator. Ini 3 fasa. Oh ya, ini terus ada sensor 1. Sensor satunya ada orang, eskalatornya bakal jalan. Terus sensor 2, kalau misalnya orangnya sedang lewat, bakal ada timernya on. Terus off itu eskalatornya maksudnya. Oh iya, ada pertanyaan? Ya, ini intinya sama kelompok 2. Ya, nanti kalau misalnya ada orang lagi, sensor satunya jalan, sensor satunya hidup, maaf, terus eskalatornya masih jalan nantinya. Iya, masih jalan. Kalau orang terakhir lewat, ya udah eskalatornya bakal mati. Terus ya udah. Ada pertanyaan, silakan. Ini dipilih ya, yang LKPD 2 yang PLC sebagai alat kontrol ya. Terus kelasnya apa? Misalkan TEIC, terus namanya misalkan Sofi, ya enggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi mengerjakan di sini, tidak di buku. Gitu. Tuh. Jadi pertemuan hari ini sudah selesai. Sudah luar biasa kalian. Sudah aktif di pertemuan yang ketiga ini. Yang paling aktif adalah yang cewek ya. Itu untuk presentasi menyampaikan sudah ganti anggota yang lain. Hanya saja mungkin public speakingnya ya. Ini yang jadi permasalahan public. Untuk PLC sudah kalian kuasai, diagram pengawatan juga sudah kalian kuasai, terus apalagi memecahkan suatu permasalahan juga sudah mulai terbiasa dan sudah mulai lancar lah, cepat. Untuk ke depan di pertemuan selanjutnya berarti kita akan lebih dalam lagi, misalkan gambar rangkaian lebih kompleks, program PLC juga lebih kompleks lagi. Siapkan kalian. Untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran pagi ini, silahkan dipimpin berdoa. Ya, selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.